Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 3, subtema 4, pembelajaran 3 mengenai keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Ayo, kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui akibat pemanasan global, yang kedua, melakukan permainan bingo, dan yang ketiga, menghitung satuan waktu. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ketiga. Ayo membaca. Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud pemanasan global? Coba sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Bacalah wacana di bawah ini. Judulnya pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Seperti inilah. Nah, pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Nah, kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat pemakaian listrik dan juga air. Nah, kamu telah membaca tentang pemanasan global. Coba tuliskanlah kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan di atas. Temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus. Misalnya, kata yang pertama yaitu pemanasan global. Arti katanya adalah suhu bumi yang meningkat. Lalu, kata yang kedua adalah mencair. Arti katanya adalah padat ke cair. Untuk kata yang selanjutnya beserta artinya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Nah, kemudian buatlah kalimat dari kata tersebut. Misalnya mencair atau pemanasan global. Telah terjadi pemanasan global di bumi sekarang. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun akan menimbulkan bencana. Berdiskusilah bersama kelompokmu. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil diskusi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Iya, pemanasan global adalah peningkatan suhu bumi. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Nah, untuk yang kedua dan yang ketiga,
Cobalah diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Lalu tuliskan laporanmu di bawah ini. Pemanasan global adalah bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan, dan hal-hal yang akan dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global. Nah, sekarang ayo berlatih. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan seperti mobil ataupun motor. Lakukan gaya hidup sehat. Gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Coba perhatikan yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Nah, ingatkah kamu cara mengubah satuan jam ke menit ataupun sebaliknya? Ayo, berlatih mengubah satuan waktu dengan bermain bingo. Mari bermain bingo. Bermainlah secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 2 siswa. Nah, setelah digunting, kocoklah kartu tersebut. Letakkan di tengah pemain dalam keadaan tertutup. Setiap siswa mendapatkan gilirannya secara bergantian untuk mengambil kartu. Yang kelima, siswa yang mendapat kartu harus menyelesaikan soal dalam kartu tersebut. Perhatikan, soalnya misalnya 1 jam 15 menit. Ingat, 1 jam itu sama dengan berapa menit? Iya, 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, berarti 60 ditambah 15. Hasilnya adalah 75 menit. Yang keenam, siswa yang dapat menjawab dengan tepat boleh memberi tanda silang atau tanda lingkaran pada bagan. Lakukanlah secara bergantian. Siswa yang berhasil menandai dengan benar dan membentuk garis bingo harus berteriak bingo. Siswa inilah yang menjadi juaranya. Nah, misalnya seperti ini ya. Berikut ini kotak pertanyaannya. Silakan kalian tulis. Yang pertama, 3 jam 40 menit. Berapa? Iya, sama dengan 220 menit. Untuk yang lainnya silakan kalian jawab. Dan jika kalian berhasil, silakan kalian beri tanda silang seperti ini. Nah, ayo mengamati. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Artinya, iya, dijumlahkan. Lamanya di pagi hari dan lamanya di malam hari. Ingat, tambahkan jam, kemudian baru tambahkan menit. 1 jam ditambah 4 jam. Ingat, tambahkan jam terlebih dahulu ya. Berapa 1 jam ditambah 4 jam? Iya, sama dengan 5 jam. Lalu kita tambahkan menitnya. 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. Nah, 75 menit jika kita bagi menjadi 1 jam. Iya, 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 15 menit. Hasilnya adalah 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Hasilnya adalah 6 jam 15 menit. Nah, Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman yaitu 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Lalu berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum?
Jika soalnya seperti ini, maka kita harus mengurangkan. Ingat, kurangkan jam, baru kemudian kurangkan menitnya. 1 jam dikurang 1 jam sama dengan 0 jam. 55 menit dikurang 30 menit. Berapa? Iya, 25 menit. Jadi 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit hasilnya adalah, iya, hasilnya adalah 25 menit. Nah, coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Hitunglah 8 jam 45 menit dikurang 4 jam 55 menit. Langkah yang pertama, 8 jam 45 menit itu sama seperti 7 jam 105 menit. Dari mana? Ayo kita cari. 8 jam itu sama dengan 7 jam ditambah 60 menit. Nah, sudah dapat 60 ditambah 6. Iya, 60 ditambah 45. Hasilnya adalah 105. Jadi 8 jam 45 menit adalah 7 jam 105 menit. Langkah yang kedua, selesaikan dengan cara pengurangan. 7 jam 105 menit dikurang 4 jam 55 menit. 7 dikurang 4 sama dengan 3. 105 dikurang 55 sama dengan 50. Jadi 7 jam 105 menit dikurang 4 jam 55 menit adalah 3 jam 50 menit. Benar sekali. Nah, sekarang ayo berlatih. Ayo berlatih menambahkan dan mengurangkan waktu di bawah ini. Nomor 1 telah dicontohkan, yaitu 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit. Ayo, jam ditambah dengan jam, menit ditambah dengan menit. 7 ditambah 2 sama dengan 9 jam. 20 menit ditambah 30 menit sama dengan 50 menit. Jadi 9 jam 50 menit. Nah, jadi 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit sama dengan 9 jam 50 menit. Benar sekali. Nah, untuk nomor 2, coba kalian perhatikan. 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit. Ingat, jam ditambah dengan jam. Berarti 3 jam ditambah 5 jam sama dengan, iya, sama dengan 8 jam. Lalu menit ditambah menit, berarti 25 menit ditambah 30 menit. Hasilnya sama dengan 55 menit. Jadi hasil semuanya adalah 8 jam ditambah 55 menit. Nah, 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit itu sama dengan 8 jam 55 menit. Benar sekali. Nah, untuk nomor 3, 4, dan 5 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Sekarang perhatikan nomor 6. 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 70 menit. Nah, 70 menit ini jika kita pecah menjadi 60 ditambah 10. 60 sama dengan, iya, sama dengan 1 jam. Jadi 30 menit tambah 40 menit sama dengan 1 jam 10 menit. Untuk nomor 7, 8, 9, 10, dan 11 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Nah, sekarang ayo mencoba. Kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya.
Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian atau membantu melipat setelah kering? Lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia. Berhatilah terus agar lipatanmu lebih rapi lagi. Kamu diharapkan sudah dapat melipat dengan rapi. Berilah tanda centang jika sudah bisa. Misalnya melipat handuk, celana, baju atau sejadah. Lalu tuliskan hasilmu pada tempat yang telah tersedia. Untuk kegiatan bersama orang tua harus memotivasi siswa untuk mengurangi pergi dengan kendaraan. Hal ini dilakukan bila jarak yang ditempuh berjalan kaki, menghemat penggunaan listrik sebagai bagian dari lingkungan. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.